Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berarti hamba-Mu Pastor Fauzan, berikan hikmat Tuhan untuk dapat mengajari kami. Kiranya firman yang kami dengar dan kami saksikan pada pagi hari ini dapat mengubah kami menjadi rema kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Para lektor, Bu Nerliana baca Amsal 15 ya Bu, dari 1 sampai 33. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Hawe. Salam Pak Hawe. Shalom Bu. Pastor Paul, Bu Ana. Salam Pak Buat. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di live chat. Dan kami yang akan menonton kembali siaran ini. Puji Tuhan, kita kembali membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 15 ayat 1 sampai 33. Demikian firman. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar. Dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tetapi kepedihan hati semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik dengan disertai tangan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya,
Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikian. Terima kasih. Bu Sarma, Yakobus 3, Bu. Dari 1 sampai 18. Baik. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya
oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari nafsu, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian. Terima kasih Bu Sarma. Kita akan mendengarkan penyerahan dari Pastor Paul. Silakan Pak. Haleluya. Sebentar ya, saya mau masukkan ini bagus tadi ya. Ya, hari ini tema kita lidah yang berkuasa ya. Wah, hebat kali ini ya, lidah yang berkuasa. Banyak orang menyepelekan ya ketika dia ngomong ya. Beberapa orang menganggap berlebihan sampai ketakutan, yang lain menyepelekan. Nah, tetapi yang lain lebih menjaga ya. Ya, tadi dikatakan tidak seorang pun. Oh, sebentar. Ini kok belum keluar gambarnya. Ya, tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah. Oh, nggak bisa, saudara. Nggak ada seorang pun yang bisa menjinakkan lidah. Anda harus benar-benar dituntun oleh Roh Kudus, saudara. Kalau hidupmu dituntun oleh Roh, biar Roh itu yang mengatur lidahmu. Nah, ya kan, Tuhan juga berkata, manusia boleh menimbang-nimbang, jawaban lidah itu Tuhan yang tentukan. Ya, manusia boleh menimbang-nimbang, jawaban lidah Tuhan yang menentukan. Itulah sebabnya kita perlu berdoa ya dalam setiap pengambilan keputusan. Saya ingat Pak Yusuf Roni ya pernah kesaksian ya. Waktu saya di penjara itu saya ditawari untuk menyangkal dan bebas. Ya. Dan saya boleh kembali jadi Kristen lagi, yang penting kamu keluar dari Indonesia. Terus ya sudah, nyangkal sekali kan balik lagi sama Tuhan Yesus nggak apa-apa kan. Intinya begitu loh. Bukan disuruh menyangkal, padahal bukan disuruh menyangkal itu, bukan, tapi disuruh menarik semua kesaksian dan minta maaf. Intinya begitu loh. Minta maaf dan disuruh menarik semua kesaksiannya dia. Dia lagi di penjara, saudara ya, dan hukumannya vonisnya itu 7 tahun, saudara. Dan dia sudah, waktu itu sudah 1 tahun ya di dalam penjara ya, atau 2 tahun di dalam penjara. Nah, akhirnya dengan segala pergumulan ya, dalam dia kemudian disuruh memikir beberapa hari, semua teman-teman menasihati ya, itu zamannya Soeharto, saudara ingat ya, orang bisa hilang begitu aja. Daripada kamu mati di sini, belum tentu 7 tahun itu yang kamu jalanin 7 tahun, saudara. 7 tahun itu kamu bisa jalanin 20 tahun baru pulang itu, saudara. Nanti di dalam diapain lagi, diperpanjang hukumannya, saudara. Itu tuh biasa. Saya sering ketemu orang-orang, hukumannya cuma 4 tahun. Kalau 4 tahun itu jalanin 2 tahun saja boleh pulang, asimilasi ya, saudara ya. Tetapi, lagi di tengah-tengah dia lagi di penjara, wah ada kasus lagi, saudara, ditimpa lagi. Tambah lagi 2 tahun, jadi dia harus jalanin 6 bulan lagi. 2 tahun 6 bulan. Tiba-tiba dia pakai narkoba, saudara, ketahuan, nggak sengaja. Namanya orang di penjara itu kan bosen apa-apa, teman-temannya icip-icip, wah ditambah lagi 4 tahun lagi kan, narkoba kan 4 tahun lagi. Terus, wah dia lagi emosi segala macam, dia berantem di dalam, nggak sengaja bunuh orang, tambahin lagi, saudara. Makanya bahayanya orang di penjara itu seperti itu, saudara. Yang ditakutkan kalau orang di dalam penjara itu seperti itu. Ya, makanya si Yusuf Roni itu bisa lama tuh. Saya lagi membayangkan, kasih tahu saudara betapa saat itu Yusuf Roni itu bahaya gitu ya. Dan
Akhirnya Yusuf Roni bertekad, oke lah, saya akan minta maaf, saya tidak akan menyangkal Yesus bukan Tuhan segala macam, enggak, tapi saya akan menarik perkataan saya bahwa saya telah saya minta maaf segala macam lah intinya. Kompromi intinya ya. Kemudian dia kompromi, saudara, mau kompromi. Di hari H dia sudah ganteng, pakai jas, siap mau pulang, saudara. Siap mau pulang. Udah ganteng pokoknya ya kan. Begitu dia tanda tangan, dia pulang. Maunya kan begitu. Ditanya lagi sama tim asesmennya, saudara. Gimana? Oke, duduk semua. Tiba-tiba Yusuf Roni ngomongnya apa? Sampai seujung rambutku saya tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Kaget dan maksudnya si Yusuf Roni juga kaget, saudara. Dia juga bingung. Kok aku jawabnya begini? Dan dia kenapa nggak mau menarik juga ya? Pokoknya dia jawabnya begitu, saudara. Padahal hatinya sama pikirannya udah mau bilang, saya akan minta maaf dan menarik semua kesaksian saya. Dan itu kan direkam itu kan. Tiba-tiba ngomongnya beda, saudara. Dia kaget, yang dengar lebih marah lagi. Dia lebih kaget lagi, saudara. Kamu sudah direncanakan mau pulang kok. Udah rencana, kamu serius? Iya, saya serius. Tambah kaget lagi dia. Dia balik lagi ke sel sambil ngomel-ngomel dia. Kenapa aku jawabnya begitu ya? Itu saya geli, saudara. Tetapi saya tahu itu tuh ngeri sekali, saudara. Dan dia menjalankan masih beberapa tahun ya, masih 5 tahun. Dia full ya, jadi nggak ada potongan, itu ngeri ya, saudara ya. Masih menjalankan beberapa tahun kemudian. Harusnya kan 7 tahun tuh jalanin 3,5 tahun pulang. Ini enggak, dia full 7 tahun, saudara. Tahanan politik, saudara. Bisa pulang aja udah bagus. Ngeri ya. Otaknya sudah mikir, hatinya sudah sepakat, sudah pakai jas, sudah siap mau pulang, tasnya sudah dibungkus semua. Jawabnya, saya tidak akan menyangkal Tuhan Yesus, itu tadi. Saya begitu saya dengar kesalahan, nah lo, sering ngalamin gitu nggak, saudara? Saya sering ya. Saya beneran sering ya, bukan pelin-pelan loh. Saya bukan tipe orang yang pelin-pelan. Saya kalau iya berangkat beneran loh, saudara ya. Mati pun jadi apapun itu sudah istilahnya sudah mendarat daging, pokoknya iya gitu loh. Tetapi saya seringkali mau bilang salah bisa dibalik ya. Perkataan itu bisa dibalik, saudara. Ada lagi orang-orang, itu satu Yusuf Roni tadi ya, dan pengalaman saya pribadi juga ya bisa menjawab. Saya bingung, desak, saudara. Saya sampai tegang sekali. Tiba-tiba saya bisa menjawab, ya bisa tepat semua jawaban saya, sampai orang ini nggak bisa bertanya lagi, saudara. Akhirnya saya lolos ya dari fitnahan ya waktu di tempat kerja itu ya. Padahal saya dikeroyok, saudara. Dikeroyok, saudara. Dan saya bisa jawab semua tepat. Dan saya bisa membuktikan persis. Sejak itu saya ngerti, saudara. Setiap perkataan kita itu ya adalah produk dari roh yang ada di dalam kita. Tuhan Yesus juga berkata ya, apa yang keluar dari mulutmu adalah produk yang ada di dalam hatimu. Saya tidak berkata Anda kudu lemah lembut kayak wong Solo, saudara ngomongnya. Kudu lembut banget. Enggak, saudara. Itu justru salah lagi, saudara. Jangan berpikir bahwa perkataan lemah lembut itu meredam amarah. Itu artinya saudara nggak boleh marah-marah. Salah, saudara. Mumet nanti, saudara nanti. Saudara lihat ada teguran akan didikan yang keras itu ya. Teguran itu adalah bagi orang-orang yang bodoh yang sudah meninggalkan. Teguran itu ada orang bagi yang meninggalkan didikan. Saudara akan melihat bagaimana teguran didikan ya. Didikan seorang. Anda kalau anakmu bikin salah, ngomongnya jangan baik-baik, lemar-lemar, saudara. Saya pernah melihat keluarga yang orang tuanya nggak pernah menghardik anaknya. Bukan tiap hari ya, tapi nggak pernah menghardik, itu benar-benar nggak pernah. Karena apa? Takut musuhan sama anaknya. Salah. Nggak salah. Salahmu sendiri, kamu tidak punya waktu buat anakmu. Kalau kamu punya waktu buat anakmu, ketika kamu hardik anakmu, dia tidak akan sakit hati, saudara.
Karena anakmu percaya kamu selalu ada untuk dia. Tapi ketika anakmu sampai melewati satu batas, Anda tidak hardik. Wah, tuh hati-hati, Anda sedang menghendaki dia binasa ya. Orang yang tidak pernah menghardik anaknya dan tidak merotan anaknya, itu menghendaki anaknya binasa. Tetapi bukan dihardik tiap hari, dirotan tiap hari. Namanya Anda sedang surupan, Anda yang sakit. Jangan-jangan kalau Anda tiap hari ngerotan anakmu, tiap hari menghardik anakmu, jangan-jangan Anda yang lagi kerasukan setan, saudara. Amatin deh, bukan anakmu yang salah, kamu yang jangan. Seumur hidup saya menghardik anak saya itu ya sekali, saudara. Ya, wisely sekali, miracle sekali. Oh, ini kok dihardik ya? Saya pernah menghardik anak saya. Tetapi kalau ngerotan saya cuma wisely saja sekali, itu pun cuma sekali, saudara. Kami selalu sedia untuk anak-anak. Dan nanti di kelas mendidik anak ya, apostolik ya. Nanti kita teruskannya di sana. Tapi intinya, saudara, namanya lidah kita itu nggak harus Anda kelemar-kelemar terus ngomongnya bisik-bisik. Saya pernah punya rekan sejawat sesama diaken, saudara. Kalau ngomong bisik-bisik. Dulu saya pengantin baru sama Ana ya. Orang ini kalau ngomong sama Ana juga bisik-bisik. Sampai tak lihat itu terus, saudara. Soalnya dia kalau ngomong sama perempuan pasti bisik-bisik sampai perempuannya apa sampai ditempelkan pipinya di mulutnya si laki-laki ini. Cabul kan, saudara. Oh, Pak, kok pikir aja itu cabul. Percaya saya itu dia itu cabul. Dia itu ngomongnya bisik-bisik supaya pipinya ditempelkan dia bisa cium, saudara. Saya udah pesan sama anak kalau dia ngomong bisik-bisik, apa? Digituin aja. Saya bilang nggak cari gitu ya. Anak juga gitu. Kenapa Pak? Tapi dia sambil minggir gini, dia kan mau mendekat, bisiknya mau nyosor gitu kan. Nah, dia, apa Pak? Sambil minggir begitu, udah sengaja gitu. Saya udah ajarin dia soalnya ya. Hati-hati ya orang ini, diaken ini, cabul. Jadi kalau dia ngomong bisik-bisik, kamu jangan malah deketkan pipinya kamu ke dia, kupingnya. Kamu sambil jauh sambil bilang, apa Pak? Gitu ya. Dia kaget, saudara. Dia musuhin Anda, langsung dimusuhin, malu dia kan. Iya, salah sendiri kamu, lawannya saya. Kita sudah tahu akal bulusnya. Jadi bisik-bisik lemah lembut itu belum tentu benar, saudara. Konsepmu ya. Suatu ketika saya dikritik sama banyak orang ya. Oh, hamba Tuhan, emang hamba Tuhan ngomongnya gimana? Ya kudunya sopan santun, lemah lembut, sehingga gini. Lemah lembut, sopan santun, gundulmu peang. Terus kamu mau ngerokok-rokok, mau grepe-grepe istri saya kudu lemah lembut. Bagus, nggak tak lempar pakai gobang. Iya kan? Anda ngerti nggak? Anda di framing sama iblis untuk Anda tidak bisa melawan, saudara. Dengan kata kamu tuh harus lemah lembut. Orang Kristen di Indonesia di framing oleh orang-orang Islam, kamu kan orang Kristen, harusnya kamu ngomongnya lemah lembut, kamu tidak boleh melawan kalau saya tindas, kalau gerejamu dibakar, kamu tidak boleh melawan, begitu kamu melawan, katanya Kristen. Nanggap ya? Sebenarnya lemah lembut yang Anda pikirkan itu bukan lemah lembut yang ada di Alkitab, saudara. Perkataan di Alkitab, ya lidah yang gentle, itu ya, itu sebenarnya, apa lidah yang lemah lembut itu jadi kata gentle, saudara. Makna gentle di situ bukan cuman lemar-lemar, saudara, bukan, saudara. Tapi mengandung kata di situ ada konsekuensi, ada ketegasan, saudara. Jadi lebih tepatnya jawaban yang tepat. Nah, itu saudara. Jawaban yang tepat di suasana yang tepat. Itu yang namanya lemah lembut. Soalnya bukan dari kata lembut di situ, bukan dari kata lembut, saudara. Ya, jawaban yang tepat di suasana yang tepat. Suasananya orang lagi panas semua, Anda tinggi, ya bubar, saudara. Nah, di situ membangkitkan anak di yang bagian keduanya itu begitu. Kalau kamu orang lagi dalam suasana yang panas, kamu ngomong dengan keras, akan menimbulkan pertengkaran. Intonasi itu loh, saudara. Ada saatnya Anda menurunkan intonasi Anda. Ada saatnya Anda menaikkan intonasi Anda. Saat Anda berkata intonasi yang bersahabat.
orang akan merasa diterima. Tetapi ketika kamu melihat ada sesuatu yang nggak benar, kamu tidak boleh menggunakan intonasi bersahabat. Karena orang tidak akan sadar, saudara, bahwa dia sedang bersalah. Dia pikir oke-oke saja. Misalnya nih, Anda punya anak. Tiba-tiba anak ini dia ngacak-ngacak isi tas Anda, terus dia gunting-gunting, ATM Anda digunting, kartu kredit digunting, dia apa semua. Dia pikir baik kan? Terus dia lihat ada KTP-mu digunting, terus dia sambil ketawa-ketawa, papa bagus ya papa ya, gini. Apa yang harus Anda lakukan? Oh iya bagus nak. Soalnya Anda teringat bahwa tidak yang lemah lembut kan, tadi kan. Lain kali anak itu akan lebih parah, bukan cuma gunting ATM dan kartu kreditmu, saudara. Wah dia bisa gunting segala macam, saudara. Nangkep ya? Anda harus hardik, bukan dengan emosi. Sekalipun itu kelihatannya lucu. Nah, kalau anakmu kencing, ya malam-malam dia ngelindur, naik meja, dia kencing, saudara, dari meja itu dia berdiri. Ada ya anak yang begitu ya? Ada. Jangan malah paginya Anda mentertawakan, ketawa-ketawa seakan-akan itu lucu, saudara. Anda panggil, dudukan, Anda ngomong dengan tegas. Ini tidak baik. Karena kan orang lindur, orang ngimpi itu kan bawah sadar kan. Anda harus ngomong dengan tegas. Jangan malah ketawa, lucu. Wah, lucu ya. Anak ini akan berpikir bahwa itu direstui orang tuanya. Tapi Anda harus ngomong, ini tidak baik. Ya. Beda kalau itu sakit ya, orang ngompol yang lagi stres, anaknya depresi, ngompol. Anda kerasin, ya salah juga. Anda hardik, salah. Orang dia lagi depresi kok gara-gara Anda malah dihardik lagi. Nah, kenapa kamu ngompol? Ya kan? Terus dia besok ngompol ya selama bertahun-tahun. Jangan malah dihardik, jangan malah dibully. Nah, itu beda lagi. Cara ngomong, intonasi, itu yang harus Anda kendalikan. Kalau hidupmu tidak punya cinta, saudara, maka yang ada cuma hardikan sama bulian. Makanya itu benar ketika Tuhan Yesus berkata, apa yang di hati itu keluar di mulut. Jiwamu itu belum metanoia, maka keluarnya salah terus lidahnya, salah ngomong terus, saudara. Ya kan? Salah ngomong terus. Tadi ada bagus ya, pohon ara kan nggak mungkin menghasilkan pohon anggur, saudara. Saya tampilkan dulu ya. Ini bagus nih ya. Oh, sorry. Pohon ara, apakah pohon ara menghasilkan buah zaitun? Pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur. Ya, ini adalah lambang politik, lambang pengurapan, dan lambang dari kehidupan, saudara. Sukacita dalam kehidupan. Daily life-nya itu ya. Apakah pohon ara bisa menghasilkan buah zaitun? Nggak bisa, saudara. Pohon ara ya pohon ara. Untuk politik ya politik, saudara. Apakah bisa menghasilkan buah zaitun untuk pengurapan? Nggak bisa, saudara. Makanya seorang raja harus pisah dengan seorang imam. Nggak bisa seorang raja menjadi seorang imam bersamaan. Nggak boleh. Agama dan politik tidak boleh dicampurkan. Maksudnya kan seperti itu kan. Tetapi juga sama kalau Anda di dalam perkataan-perkataanmu ya harus jelas di suasana apa Anda ngomong. Jangan dicampur adukan. Pohon zaitun nggak ada, saudara ya. Apa namanya, pokok anggur menghasilkan buah ara juga jangan.
Jangan di rumah pun Anda berpolitik, lidahmu, perkataanmu penuh dengan politik. Anda harus tahu tempatnya, bagaimana ya kamu sedang berpolitik, jangan libatkan, jangan bawa-bawa politik di dalam agama. Perkataan-perkataan jargon, itulah sebabnya saya sangat menentang pendeta-pendeta yang kemudian memihak calon tertentu atau mengeluh-ngeluhkan calon tertentu. Dia harus keluar dulu dari keimamannya dia, saudara. Itu kan mempengaruhi, ya. Hanya saya bolak-balik dibujuk masuk ke beberapa partai politik ya. Saya nggak mau, saudara. Loh, kamu masuk nggak apa-apa. Galarowa mau masuk nggak apa-apa. Saya nggak boleh. Saya nggak boleh. Saya harus tegas. Suara saya suara kenabian. Sudah jelas di situ, itulah suara kenabian. Saya tidak akan mencampur di dalam intrik-intrik politik itu. Suara saya iya, enggak. Enggak ada maksud di belakang lain, itu enggak boleh. Pokok anggur, dapatkah pokok anggur menghasilkan buah ara? Juga enggak boleh, saudara. Di rumah tanggamu juga Anda tidak boleh bicara tentang bicara politik, Anda berpolitik satu sama lain. Anda berintrik satu sama lain. Politik, saudara. Di dalam negara Anda membutuhkan politik, Anda butuh intrik. Intrik dan politik itu selalu ada dalam negara. Karena ada banyak orang-orang macam-macam, saudara. Ya, tetapi di rumah Tuhan nggak boleh. Karena indikatornya jelas. Di rumah tangga nggak boleh, saudara. Indikatornya jelas. Itulah sebabnya Yakobus membenturkan pohon ara dengan pohon anggur, pohon ara dengan pohon zaitun. Nggak boleh, saudara. Anda samakan rumah tanggamu seperti negara. Terus kemarin ada yang menyamakan dengan bodohnya ya. Walaupun itu ceritanya tentang Jokowi kan. Dia Jokowi bisa ngatur rumah tangganya, pasti bisa ngatur negara. Tuh Prabowo nggak bisa ngatur rumah tangganya, berarti nggak bisa ngatur negara. Salah juga, saudara. Salah juga. Belum tentu orang bisa ngatur rumah tangga, bisa ngatur negara, saudara. Percaya nggak? Belum tentu orang rumah tangganya bagus, perusahaannya bagus. Belum tentu, saudara. Nggak bisa juga. Ya. Di dalam perusahaan negara, artinya itu adalah sesuatu yang profit oriented, yang cerita tentang yang jasmani, Anda nggak bisa samakan. Orang bisa gagal dalam rumah tangganya, tapi dia seorang direktur yang bagus, dia seorang manajemen yang bagus, piawai. Karena dia sangat berdedikasi sehingga keluarganya korat-karit. Bisa, saudara. Dia berdedikasi dalam politik sehingga keluarganya hancur banyak. Wah, di Eropa ini Anda ngelihat politikus yang piawai-piawai itu ya biasanya divorce sama istrinya. Karena mereka terlalu berdedikasi. Ya termasuk Putin ya. Putin kan divorce sama istrinya. Ya kan? Karena dia terlalu berdedikasi. Sehingga istrinya nggak tahan, saudara. Jadi nggak bisa disamakan. Nggak bisa Anda, kalau keluarganya beres, pasti jadi pemimpin beres. Oh, belum tentu juga, saudara. Belum tentu. Tidak boleh Anda bawa-bawa intrik politik yang Anda biasa lakukan di perusahaan dalam rumah tanggamu. Intrik politik itu kan dari perkataan-perkataan kan. Lontaran-lontaran. Disitulah lidah kita nggak berkuasa. Ketika Anda bawa-bawa intrik politik itu, maksud-maksud itu di dalam komunitas tubuh Kristus, selesai sudah. Jangan samakan komunitas kita di sini dengan intrik politik yang ada di luar, saudara. Di komunitas kita tidak boleh ada intrik politik. Kalau ngomong A ya A, B ya B. Ini harus janjian, saudara. Ini harus janjian. Di rumah tangga, A ya A, B ya B. Jangan kamu ngomong B tapi maksudnya A. Makanya kalau Anda beralasan kepada saya, ngomong sama saya, walaupun saya tahu sebenarnya maksud Anda apa, tapi Anda ngomongnya A, ya saya akan turutin yang A. Saya nggak mau tahu dengan yang di belakangnya. Dan itu sudah saya beri contoh berkali-kali kepada Anda semua. Siapapun yang berinteraksi dengan saya begitu. Ya, dan itu harus menjadi kultur komunitas kita.
Sehingga kita lepas dari intrik, kita lepas dari politik, saudara. Jangan dibawa-bawa di dalam komunitas tubuh Kristus. Karena di dalam tubuh kita, coba kalau mata berintrik sama lidah, berintrik sama kelingking, ya susah. Anda mau berintrik gimana? Semua transparan. Komunitas tubuh Kristus adalah komunitas yang terbuka, sama seperti komunitas keluarga, saudara. Ya, jadi saya sangat berharap sekali ketika Anda sudah mulai masuk dalam komunitas kita, jangan berintrik dengan perkataan-perkataanmu yang penuh dengan rahasia. Nah, terakhir, saudara, terakhir. Setiap perkataan-perkataan kita, ya, yang penuh dengan tipu muslihat, yang penuh dengan kefasikan, seakan-akan menjadikan yang lawan Anda itu adalah sebuah objek untuk Anda kadalin, untuk Anda manipulasi, seperti halnya di dalam politik, seperti halnya di dalam sebuah negara dan perusahaan. Maka akhirnya semua perkataanmu nggak dipercaya, orang akan bingung dengan perkataanmu, saudara. Perkataanmu bukan perkata seorang ayah. Anda berkata-kata seperti seorang politikus di rumah tanggamu. Perkataanmu bukan seorang gembala. Anda seperti seorang politikus yang berbicara sehingga orang harus menebak apa yang Anda inginkan. Saya pernah punya senior begitu ya, saudara. Dia terlalu banyak menggunakan kata metafora, sehingga ketika kita melakukan ini jadi salah, melakukan itu jadi salah. Lama-lama tak tanyain, saudara. Pak, ini maunya bagaimana? Ya ngerti dewe tuh ya. Oh ya udah, saya tak mundur saja. Lalu bilang ngerti dewe, artinya kan kamu kalau saya salah, kamu nggak mau tanggung jawab. Ya ngerti dewe tuh ya. Nggak ada, saya nggak mau, saya nggak suka. Ya, saya nggak suka. Bukan saya nggak suka karena saya tidak pandai berpolitik, saya tahu saudara. Saya punya anak buah dulu ratusan. Tetapi ketika itu masuk dalam tubuh Kristus dan dalam keluarga, itu nggak boleh, saudara. Ya kok ngerti dewe. Nggak boleh. Perkataanmu A ya B di dalam komunitas tubuh Kristus, di dalam keluargamu. Sehingga perkataanmu itu penuh kuasa, saudara. Orang tahu dari mana kuasa itu datang, saudara. Karena orang percaya. Mengapa gereja nggak berkuasa lagi? Karena perkataannya penuh dengan tipu muslihat, saudara. Perkataanmu adalah perkataan seorang politikus yang tidak perlu kuasa mujizat. Anda hanya perlu manipulasi orang saja supaya perkataanmu jadi. Ya kan? Tetapi di dalam rumah Tuhan dan di dalam keluarga, perkataanmu harus penuh kuasa. Iya, di atas iya, tidak di atas tidak. Jangan berintrik. Ya, jangan punya agenda-agenda lain. Akhirnya perkataanmu nggak berkuasa lagi, saudara. Tetapi ketika semua orang percaya, saudara percaya ada mujizat terjadi hari ini, iya percaya. Jadi, yehi wa yehi, perkataanmu akan mencipta. Tetapi kalau Anda sendiri bermuslihat dengan anakmu, dengan istrimu, dengan jemaatmu, dengan penatua, dengan diaken, Anda sendiri bermuslihat, beberapa kali ada beberapa diaken penatua, beberapa pengurus, orang jangan gini nanti orang akan begini dan sebagainya. Jangan. Kita harus terbuka sama mereka. Blak, responnya apa kita jawab. Suka nggak suka, inilah yang terjadi. Maka di dalam tubuh Kristus, maka di dalam rumah tangga ada kuasa, saudara. Ya, Tuhan Yesus kiranya memberikan rema buat Anda. Ya, puasa itu bukan didatangkan dari Anda jeritan puasa, enggak, saudara. Tapi lidah ini harus digerakkan oleh rema yang ada di dalam hidupmu, oleh roh yang ada di dalam hidupmu. Sehingga lidah itu bisa berkuasa. Dan rema ini, roh ini tidak suka dengan kemunafikan. Tidak suka dengan semua yang abu-abu. Semua clear, saudara. Amin. Silakan Pak Hawi.